Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala ummati ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita memasuki bab yang ke-15 bertemakan terorisme dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Kalau kita berbicara terorisme dalam Al-Quran hadis, tentu kita harus melakukan kajian terhadap makna terorisme. Terorisme dalam bahasa Arab tidak ditemukan karena itu bahasa baru. Ya, jadi definisi terorisme dalam bahasa Arab literatur terdahulu, literatur dulu, ya, itu tidak ada. Adanya literatur kontemporer. Kalau literatur kontemporer semua bahasa insya Allah sudah ada. Terorisme ini, penggunaan ini ya disebabkan karena awal kali digunakan ini merujuk kepada teologi ya, kepada ideologi Eropa pada masa revolusi Prancis tahun 1789 sampai 1794 Masehi. Ini awal penggunaannya dari ideologi Barat Eropa. Kalau merujuk kepada, tetapi penggunaan terorisme juga sudah ada pada masa Romawi, pada Yunani, abad pertama Masehi telah tercatat beberapa kejadian terorisme kejadiannya ya. Kalau untuk istilahnya sepertinya tadi penggunaannya baru populer yang berkaitan dengan ideologi di Eropa tahun 1789. Sekarang terorisme dalam bahasa Arab ini kosakatanya adalah dari kata-kata rohaba irhabu irhab. Jadi kalau kita bilang irhab itu artinya teroris. Irhabi tindakan terorisme ya. Terorisme dari kata rohaba yarhabu ya, mempunyai arti secara lughatnya adalah menakut-nakuti. Kalimat ini sangat jarang digunakan dalam bahasa Arab. Al-Zabidi dan Ismail bin Hamad Al-Jauhari juga mengartikan kalimat irhab dengan arti menakut-nakuti atau mengacaukan. Dalam kamus Al-Wasit mempunyai arti sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Jadi lebih spesifik lagi. Khusus dalam ranah politik terorisme digunakan. Ini dalam tafsir dalam kamus Al-Wasit. Pada tahun 1795 baru pertama kali digunakan kalimat ini yang mempunyai makna teror atau menakut-nakuti. Kalimat tersebut digunakan pertama kalinya oleh kelompok politik Prancis yang bernama Jacobin Club setelah terjadi revolusi. Pada awal abad 20, kalimat tersebut digunakan sebagai sebutan bagi siapapun yang melanggar aturan perang. Setelah itu kalimat terorisme digunakan oleh Britania dengan kalimat war and terrorism untuk memerangi warga Palestina yang menghalangi penaklukan Palestina. Permusuhan ya, irhab itu dalam bahasa Arab mempunyai arti tadi sudah saya sampaikan secara bahasa, tapi dalam makna istilah yang lebih luas, irhab itu mempunyai makna permusuhan yang dilakukan oleh orang-orang atau kelompok-kelompok atau negara-negara kepada seseorang sebagai wujud kebencian terhadap agamanya, ras, dan kehormatan. Permusuhan tersebut berbentuk tindak kekerasan, penyiksaan, penindasan, pembunuhan, dan semua tindakan yang menyakitkan. Semua perbuatan tersebut otomatis secara umum dilarang oleh Allah dalam Al-Quran secara eksplisit ya, dalam Al-Quran secara substansinya dalam Al-Quran dilarang. Allah berfirman surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan sampai kita membuat kerusakan di bumi. Dalam ayat yang lain surat Al-A'raf ayat 33 Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله
ila akhirih. Jadi apapun yang bersifat kekejian, kemungkaran, baik itu yang zahir maupun yang batin, Allah tidak menghendaki itu dan Allah mengharamkannya. Menurut PBB, terorisme, ini definisi PBB ya terhadap terorisme. Terorisme dalam definisi PBB adalah perbuatan-perbuatan yang membahayakan jiwa manusia yang tidak berdosa atau menghancurkan kebebasan asasi atau melanggar kehormatan manusia. Nah, menurut peraturan internasional, terorisme ialah sebuah perbuatan yang dilarang oleh peraturan-peraturan kenegaraan pada kebanyakan negara. Nah, dalam kesepakatan bangsa-bangsa Arab menghadapi terorisme dikatakan bahwa terorisme adalah setiap perbuatan berupa aksi-aksi kekerasan atau memberi ancaman apapun pemicu dan maksudnya. Aplikasinya terjadi pada suatu kegiatan dosa secara individu maupun kelompok dengan target melemparkan ketakutan di tengah manusia atau membuat mereka merasa takut atau memberikan bahaya pada kehidupan, kebebasan atau keamanan mereka dan seterusnya. Itu beberapa definisi. Sebelum saya akhiri tentang masalah definisi, Majma' Buhus Al-Islami di Al-Azhar setelah kejadian 11 September di Pentagon tahun 2011 menyebutkan bahwa terorisme adalah membuat takut orang-orang yang aman, menghancurkan kemaslahatan, tonggak-tonggak kehidupan, dan melampaui batas terhadap harta, kehormatan, kebebasan, dan kemuliaan manusia dengan penuh kesewenang-wenangan dan kerusakan di muka bumi. Ya, oleh karena itu dalam Majma' Fiqih Islami itu mengeluarkan sebuah pernyataan, terorisme adalah suatu permusuhan yang ditekuni oleh individu-individu, kelompok-kelompok atau negara-negara dengan penuh kesewenang-wenangan terhadap manusia. Manusia ini meliputi agama, darah, akal, harta, dan kehormatannya. Dan ia mencakup berbagai bentuk permunculan rasa takut, gangguan, ancaman, dan pembunuhan tanpa hak serta yang berakibat dengan bentuk-bentuk permusuhan dan seterusnya. Oleh karena itu, dalam penelitian tulisan saya ini, saya berbasis penelitian dalam Al-Quran, saya sebutkan bahwasannya untuk melacak kalimat terorisme dalam Al-Quran tidak ditemukan. Tapi kalau dari kata kuncinya menakut-nakuti, jadi semua definisi tadi itu mempunyai benang merah adalah menakut-nakuti orang lain dengan ancaman, nyawa, dan seterusnya. Oleh karena itu, saya melacak dalam Al-Quran kalimat yang mempunyai makna takut, ya, itu saya memilih dua. Kalau tadi irhab itu adalah terorisme, dalam Al-Quran itu ada kalimat irhab, ada kalimat rohaba irhabu. Irhab itu dari mazi dasar sulasinya rohaba. Oleh karena itu saya melacak dalam Al-Quran kalimat rohaba dan mushtaqnya dan derivasinya. Nah, setelah saya lacak di situ, saya menggunakan dua kata kunci, yaitu rohaba sama ro'aba. Ro'aba artinya takut, rohaba juga takut. Kalau arhaba menakut-nakuti. Karena tadi definisinya terorisme dalam bahasa Arab itu adalah irhab atau irhabiyah. Irhabiyah itu adalah teroris, ya, tindakan terorisme atau kegiatan terornya. Maka kalimat irhab sama ro'aba bedanya apa? Kalau kata rohaba, irhab itu mempunyai makna berbeda dengan ro'aba, sama-sama takutnya. Tapi kalau Al-Quran menggunakan kalimat rohaba, ini adalah secara bahasa maknanya adalah menunjukkan arti takut yang tidak sampai pada puncaknya. Tapi kalau ro'aba sampai pada puncaknya, takut yang berlebihan. Kalau rohaba nggak sampai berlebihan, tidak sampai puncak, ya. Ada rasa khusyuk, khudu di situ dan seterusnya. Ini dalam perspektif Al-Quran. Oleh karena itu, dalam Al-Quran ditemukan 16 ayat. 12 ayat dari derivasi kata rohaba dan 4 ayat dari kata ro'aba, ru'ab, ya. Ya, coba kita teliti perinci satu persatu. Jadi kalau kita mulai dari kata-kata rohaba, itu kata rohaba dalam Al-Quran digunakan untuk berapa makna? Nah, ini, penggunaan kalimat rohaba dalam Al-Quran digunakan untuk satu, mempunyai makna takut kepada Allah. Allah berfirman, jadi makna pertama kata rohaba diulang-ulang sebanyak berapa kali? Sebanyak 12 kali. Yang pertama, ini punya makna, klasifikasi maknanya macam-macam. Klasifikasi makna yang pertama adalah bermakna takut kepada Allah, ya, bukan kepada manusia. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi
wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Nah, wa iyaya farhabun, kepadakulah kalian harus takut. Takutlah kepadaku. Itu penggunaan kalimatnya untuk takut kepada Allah, tidak selain kepada Allah. Dalam Al-Qur'an yang lain juga sama. Allah berfirman, "Walamma sakata 'an Musal ghadabu akhadhal alwah wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun." Kepada Allah mereka takut. Ada 4 ayat kalimat rohaba yang punya makna takut hanya kepada Allah. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 51, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn itsnain innama huwa ilahu wahidun fa iyaya farhabun. Farhabun fi'il amar dari kalimat rohaba. Yang terakhir surat Al-Anbiya ayat 90 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Wa kanu lana khashi'in. Yad'unana raghaban wa rahaba. Jadi artinya adalah takut kepada Allah. Ini makna yang pertama, sudah diwakili oleh 4 ayat. Lalu makna yang kedua adalah takut yang berada dalam hati, diwakili 1 ayat, yaitu firman Allah ayat 32 dari surah Al-Qasas. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su' wadmum ilaika janahaka minar rahab. Kalimat rahab di sini artinya takut yang berada dalam hati. Diwakili itu saja. Jadi takut kepada Allah, takut dalam hati. Yang ketiga punya makna kecenderungan memutus segalanya untuk beribadah. Jadi kegiatan rohbaniyah itu adalah kegiatan yang tidak mau dunia. Jadi dunianya diputus secara totalitas, baik zahir maupun batin. Ini sangat banyak sekali diwakili oleh beberapa ayat yang lainnya, sisanya ayat yang lain, yaitu sejumlah berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ayat ini mewakili tentang rohbaniyah itu punya makna memutus dunia. Saya kasih contoh yang pertama, saya bilang saja ya. Surat Al-Maidah ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidanna ashaddan nasi 'adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Kalimat qissisin itu adalah kalimat yang disematkan untuk ahli agama orang Nasrani. Kalau ruhban orang Yahudi, ya. Bukan, ini qissisin dan ruhban ini keduanya adalah untuk orang Nasrani, ya. Qissisina wa ruhbanan, ya. Nah, qissisin pendeta, ruhban ini yang tadi memutus ahli ibadah itu. Ini kalimat ruhban, jadi punya makna ahli ibadah tadi. Yang kedua Allah gunakan sama. Ya kalau dalam ayat yang lain ruhban itu untuk Yahudi, qissisin untuk Nasrani. Dalam ayat yang lain seperti surat Taubah ayat 31 penggunaan ruhban ini untuk orang-orang Yahudi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 31, coba ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam
Ini mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi itu sebagai rahib-rahibnya. Ini juga untuk Nasrani. Jadi ruhban ini juga digunakan untuk Nasrani ya. Ini wal masih ibnu Maryam, dan mereka juga menjadikan Tuhan. Jadi rahib mereka juga Tuhan, dan juga Masih ibnu Maryam juga dijadikan Tuhan. Jadi kalimat ini juga digunakan ruhban ini untuk orang Nasrani. Jadi pendeta Nasrani ini juga namanya ruhban. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Taubah ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Ini kalimat ruhban digunakan ya. Ini juga dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 27 juga sama. Langsung saja kita supaya tidak memperpanjang waktu ya. Yang keempat, kalimat ruhban digunakan Allah juga untuk menakut-nakuti musuh. Dalam Al-Quran ada berapa ayat di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 ya. Bukan 9. Ada ini menakut-nakuti musuh itu Allah gunakan dengan 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Nah, 3 ayat ini kalimatnya rohbah. Baru ayat yang keempat ini ru'ab. Saya bacakan ayat yang rohbah yang makna menakut-nakuti musuh. Jadi Allah menggunakan kalimat rohaba. Ini maknanya 1, takut kepada Allah. Yang kedua, takut dalam jiwa. Dan yang ketiga adalah punya makna memutus dunia dan agama. Jadi itu adalah untuk penggunaan pendeta-pendeta mereka. Yang keempat punya makna menakut-nakuti musuh. Nah, menakut-nakuti musuh ini dengan kalimat rohaba hanya ada 3 ayat. Saya bacakan ayat 116 surat Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala alqu falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin 'azim. Istarhabuhum ini menakut-nakuti musuh. Ayat yang kedua yaitu surat Al-Anfal ayat 60. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum wa akharina min dunihim turhibuna bihi aduwallah. Engkau menakut-nakuti musuh Allah. Yang ketiga adalah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Surat Al-Hasyr ayat 13. Jadi 3 ayat ini maknanya adalah menakut-nakuti musuh. Selebihnya dari 12 tadi itu yang 3 digunakan untuk menakut-nakuti musuh maknanya. Sisanya tadi takut kepada Allah, takut dalam diri sendiri, dan pendeta-pendeta itu yang memutus hubungan antara dunia dan agama. Adapun 4 kalimat ru'ab itu semuanya digunakan untuk menakut-nakuti musuh semuanya. Kalimat ru'aba. Kalau terorisme kan pakai kalimat rohaba, jadi beda. Allah berfirman ya tentang sekarang masuk kalimat ru'ab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Surat Al-Imran ayat 151. Ayat selanjutnya adalah surat Al-Anfal ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا
سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Nah, itu maknanya Allah memberikan hati orang kafir itu rasa takut. Dalam surat yang lain Al-Ahzab ayat 26. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalal ladzina zaharuhum min ahlil kitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Allah memberikan rasa takut dalam hati orang-orang yang tidak beriman. Yang terakhir surat Al-Hasyr ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Potongan langsung ya. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Nah, itu beberapa ayat tentang masalah rohaba dan ro'aba. Ada 16 ayat yang mempunyai makna menakut-nakuti, yaitu rohaba sama ro'aba. Rohaba 14 kali Allah berulang-ulang, dan hanya 3 ayat yang berbicara tentang masalah menakut-nakuti musuh, ya. Bukan ya 3 ayat saja. Selebihnya tadi maknanya saya sampaikan. Lalu ro'aba 4 kali diulang dalam Al-Qur'an, semuanya mempunyai makna menakut-nakuti, takut kepada musuh, ya. Allah memberikan dalam hati orang musuh itu rasa takut kepada beriman. Nah, dari klasifikasi tersebut yang berkaitan dengan terorisme dan makna yang melekat padanya, maka tidak ditemukan satupun ayat yang membolehkan atau membenarkan tindakan teror, kekerasan, kejahatan, dan perbuatan-perbuatan apapun yang merugikan dan mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketentraman manusia, baik muslim maupun non-muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada larangan untuk berbuat baik terhadap orang yang bukan muslim selama tidak ada jalan permusuhan terhadap mereka. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surat Anfal ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ayat Anfal 60 itu yang tadi disebutkan, ya. Sekarang yang di awal tadi tentang rohaba itu, tentang ayat Anfal 60. Sekarang ayat yang lebih tepatnya adalah Al-Mumtahanah ayat 8. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi Allah itu tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka-mereka yang tidak memerangi kita dalam hal agama kita dan tidak mengusir kita dari rumah kita. Ini surat Al-Mumtahanah ayat 8. Ya. Nah, kalau dalam Al-Anfal ayat 60 yang sudah kita baca tadi, itu sifatnya apa? Kita tidak boleh mengancam mereka, kecuali mereka ini adalah musuh-musuh Allah yang jelas ya, artinya dalam hal peperangan gitu ya, artinya sudah dalam keadaan perang, ini tidak ada masalah. Terus selanjutnya sudah mau selesai, permusuhan itu hanya berlaku bagi mereka yang memerangi kita gitu. Itu pun ada caranya, ada jalannya, ada aturannya. Maka kalimat terorisme yang mempunyai makna seperti yang disebutkan di atas jelas tidak dibenarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam berbagai ayatnya, dengan tegas melarang kaum muslim untuk memusuhi orang-orang kafir yang tidak memusuhi kaum muslimin. Maka tidak tepat ya. Adapun dalam Anfal ayat 60 tadi, itu kalimat irhab yang Allah sebutkan tadi itu, dalam Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan kita ini tidak apa-apa menakut-nakuti musuh, tapi dalam hal apa? Dalam hal tadi konteksnya adalah tidak sampai membuat kacau, mau nakut-nakuti tapi tidak kepada fisiknya ya. Dan tidak ada tindakan apapun yang merugikan mereka. Beda dengan menakut-nakuti misalkan kayak bom, niatnya menakut-nakuti nggak boleh. Tapi di sini apa? Turhibuna bi aduwallah. Menakut-nakuti ini konteksnya apa? Kaum muslimin hendaknya mempersiapkan mempunyai pasukan perang yang tangguh, sehingga dengan pasukan yang tangguh itu
musuh Allah akan menjadi takut. Nah, ini nggak ada masalah. Ini kan beda dengan teror ya. Beda dengan teror. Ini adalah kalau mereka ini kan bukan menakut-nakuti, mereka takut sendiri kan begitu. Dengan kekuatan yang kita miliki, mereka menjadi takut. Nah, itu tidak apa-apa. Tujuannya menakut-nakuti, tidak ada masalah karena ini tidak merusak dan tidak mengganggu mereka. Jangan sampai kita ini nggak ditakuti ya. Kalau nggak ditakuti malah mereka nanti akan membuat perang dengan kita malah lebih berat lagi dampak implikasinya. Oleh karena itu kita tidak ada masalah untuk mempunyai fasilitas perang yang tangguh supaya orang-orang yang berbuat jelek itu tidak jadi ya menggagalkan. Nah, ini dalam konteksnya beda. Jadi tindakan terorisme bagaimana juga tidak diperlukan. Yang terakhir adalah terorisme dalam hadis. Sama, tidak boleh kita ini mengganggu orang lain ya. Memang Rasulullah itu diberi Allah kehebatan. 5 hal yang Nabi tidak dikasih selain Rasulullah, yaitu apa? U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min anbiya qabli. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Jadi Rasulullah itu dikasih Allah apa? Sebelum musuh perang itu mereka sudah takut duluan. Ini kehebatan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu dikasih Allah pertolongan lewat apa? Takutnya musuh. Sejauh 1 bulan. Ya, jadi sebelum ketemu sudah takut dulu musuh itu, sehingga mentalnya down dan kaum muslimin bisa menang dengan mudah. Ini nggak ada masalah. Beda dengan teror yang menakut-nakuti ya, dengan tindakan kekerasan ya, dengan intimidasi, dengan ancaman. Beda. Lalu kemudian dalam Al-Quran, dalam hadis, sekarang dalam hadis yang lain Rasulullah juga sama. Beliau ini diberi Allah kekuatan, kemuliaan, kehebatan untuk bisa menakut-nakuti orang lain tanpa perbuatan. Contohnya dalam sebuah hadis ya, ada seorang itu namanya A'rabi, ketika Rasulullah tidur, pedangnya itu diambil sama A'rabi. Ketika Rasulullah bangun, langsung kemudian apa? Wa huwa fi yadihi sultan. Lalu kemudian pedangnya Rasulullah itu berada di tangannya musuh. Lalu musuhnya sambil bertanya, "Faman yamna'uka minni?" Siapa yang bisa mencegah kamu dari saya? Mau saya bunuh? Rasulullah untuk menjawab Allah 3 kali. Maka dengan kalimat Allah itu, musuh itu Arabi tadi langsung gemetar dan masuk Islam dan kaget ya. Itu salah satu keistimewaan Rasulullah. Ya, jadi dari sini, dari deretan surat dan ayat yang mengandung kata irhab dan hadis yang mengandung kata ru'ab dapat disimpulkan bahwasanya tindakan irhab sama sekali tidak dibenarkan dan bertentangan dengan prinsip Islam dan kandungan-kandungan ayat Al-Quran. Dari 16 ayat tentang irhab, hanya 3 ayat saja yang menyinggung kalimat irhab yang khusus juga pada musuh Allah. Tindakan irhab yang dimaksud oleh Al-Quran hanyalah menakut-nakuti musuh. Tindakan tersebut dibenarkan apabila ditujukan kepada musuh Allah untuk mencegah kezaliman dan menjaga umat Islam serta menegakkan kebenaran. Ya. Nah, maka tindakan terorisme yang sekarang ini jelas jauh dari petunjuk Allah. Maka kalau orang radikal ya, orang lagi di bar, diskotik, dibom, ini menurut cerita logikanya lebih sadis daripada setan. Kalau setan itu kan mengajak orang masuk neraka, tapi kalau terorisme ini orang yang punya semangat jihad 45 semangat jihad tanpa ada ilmu, ini lebih hebat, lebih sadis daripada setan. Setan hanya mengajak kalau dia memasukkan orang. Bayangkan orang ketika maksiat dibom kan masuk neraka itu. Jadi orang ini lebih parah daripada setan. Karena dia ini sudah memasukkan orang ke dalam neraka. Dia belum sempat bertaubat, langsung dibunuh. Ini kan kasihan, nggak ada kesempatan. Ya, Imam bin Hanbal itu ketika melihat orang apalagi pesta faya-faya maksiat, Imam bin Hanbal tidak mendoakan mereka jelek. Juga tidak dibom, juga tidak dibunuh, juga tidak teror. Tapi apa didoakan? Ya Allah, bahagiakan mereka besok di akhirat ya Allah, sebagaimana Engkau berikan mereka bahagia sekarang dan malam ini. Artinya apa? Itu doa Imam bin Hanbal kepada mereka harus bertaubat. Kalau mereka dapat nikmat di surga, otomatis mereka harus bertaubat dulu. Ini doanya Imam bin Hanbal. Jadi tidak malah mendoakan jelek. Oleh karena itu dalam Al-Quran juga dalam beberapa ayat disinggung idfa' billati ahsan wajadilhum billati ahsan. Jadi kejelekan itu harus dilawan dengan kebaikan, bukan kejelekan dilawan dengan kejelekan. Salah kita dicuri orang, masa kita mencuri sandal dia? Nah, ini jelas ini hukum orang yang orang hutan ya, bukan orang-orang yang berperadaban. Jadi dijeleki orang tidak harus kita jelek ulang, tapi justru malah idfa' billati hi ahsan. Itu. Wajadilhum billati ahsan.
kita menolak dengan cara yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dalam perang pun tetap kita menjaga etika, ya. Tidak boleh dalam perang membunuh perempuan, membunuh anak-anak, orang tua tidak boleh. Tetap ada etikanya. Dan perang itu bukan tujuan tapi adalah wasilah. Dalam sebuah riwayat yang lain itu ada seorang sahabat, saya lupa namanya, itu ketika musuhnya mau dibunuh, itu musuhnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi sama sahabatnya tetap dibunuh. Rasulullah marah, kenapa engkau bunuh? Kan sudah baca syahadat. Kata sahabat tadi, loh, dia ngomong syahadat karena takut pedang saya. Kata Rasulullah, apa kamu tahu hatinya? Loh, seperti itu. Jadi kita menghukumi orang secara zahir saja, nggak boleh secara batin. Apalagi sekarang muncul di media populer ada azan ditambah dengan hayya al jihad. Jelas ini tidak dibenarkan. Sudah beberapa ulama juga sudah berfatwa tidak diperlukan dan itu ngawur, ya, tidak berdasar sama sekali. Dan Sayyidina Umar sendiri melarang orang mengganti hayya ala sholah dengan atau menambahi hayya ala khairul amal, itu juga tidak diperbolehkan, ya, tidak boleh. Hanya as-salatu khairun minan naum tambahan itu nggak ada masalah. Tuh, tapi ditambah yang lain-lainnya seperti hayya ala khairul amal, ini tidak diperbolehkan, pernah terjadi seperti itu tapi dilarang sama Sayyidina Umar. Apalagi hayya al jihad ini tidak dibolehkan. Itu di situ ada ilmunya, tidak ngawur. Agama itu harus diambil dari orang-orang yang mengerti dan pernah belajar ilmu agama. Jadi tidak boleh hanya sekedar modal semangat beragama, tapi juga perlu ilmu beragama. Saya kira demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.